supaya minggu depan kalian lancar ulangannya dapat 110 ya. Oke. Kalau limit kapan ulangan limit? Udah, siapa mau tanya duluan nih? Acik tadi kayaknya udah siap soal. Cek. Kamu mau item. Oke. Cek. Kamu nanya apa, Cek? Iya, Bu. Nanya apa? Sebentar, Bu. Bagi yang lainnya yang udah siap soalnya di ini ya. Nanti disiapin soalnya buat dibacakan. Saya sangat siap dengan soalnya Oke, karena yuk saya apa? banyak salah. Soal terapan ya? Persamaan garis singgung kurva Kurvanya apa? Y sama dengan? persamaan garis singgung kurva Y sama dengan min 2x kuadrat plus 6x plus 7. Min 2, sebentar. X kuadrat, X-nya mana? X kuadrat terus? Plus 6x plus 7. Ya, terus? Yang tegak lurus garis Apa? yang tegak lurus garis X min 2Y plus 13 sama dengan 0. Min 13 sama dengan 0, gitu? Ya. Betul? Iya. Ya. Oke, Iya. jawab. Persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus. Oke, berarti kita cari dulu gradien dari garis yang diketahui ya. Nih, kita cari dulu. Nyatakan dalam Y sama dengan nih. Y sama dengan berarti setengah X ya. Setengah X. 1/2X. Kemudian plus ya. Salah, min. Min 13/2. 13/2. Oke, kemudian ini kita cari Y aksennya nih. Kita cari Y aksennya. Itu adalah M garis ya. Nah, ini saya kasih catatan biar. Ini Y aksen itu adalah MG. M garis. Gradien dari garis MG. Nah, ini adalah sama dengan setengah ya. Nih. Atau kalian lihat Y sama dengan MX plus C ya. Koefisien X itu adalah gradien. Nah, kemudian gradien garis singgung kurva itu tegak lurus. Garis G, garis ini ya, tegak lurus terhadap garis yang diketahui. Berarti MGS-nya adalah kebalikan negatif ya. MG dikali MGS itu adalah sama dengan min 1. Gitu. Oke. Berarti kita dapat MGS itu adalah kalau MG-nya adalah setengah, berarti MGS pasti adalah min 2 ya. Jadi angka berapa nih yang dikali dengan setengah, itu ketemunya min 1, ya pasti dia dikali sama min 2, gitu. Nah, habis itu baru kita cari gradien dari kurva nih. Turunan dari kurva itu adalah persamaan gradien ya. Nah, ini kita turunkan. Y aksen kurva itu adalah MGS ya. Sama dengan MGS. Nah, dia adalah kita turunkan nih jadi min 4x plus 6 ya. Nah, MGS-nya tadi berapa? Min 2. Ya udah, ini dari persamaan ini kita dapat nilai X-nya nih, Aceh. X-nya berapa, C? C. X-nya berapa? AC. Halo Bu, maaf tadi putus-putus. Oh, sekarang? Sekarang udah lumayan. Oh, Berarti oke. X-nya 2 ya, Bu? X-nya
2 ya. Ini adalah titik singgung ya. Oke, kalau X-nya udah dapat berarti kita cari Y-nya ya. X ini kita substitusi ke kurva. Ini substitusi ke kurva. Ke kurva. Nah, berarti kita peroleh ini ya, kurvanya ya. X-nya itu diganti dengan 2. Berarti di sini 2, ini 2. Nah, sama dengan 4, 8, 4. 11 ya, Cik ya? Betul? Iya, Bu. Ya, jadi titik singgungnya adalah di 2,11. Oke, kalau sudah dapat ya udah. Kemudian persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus C, boleh ya? Saya pakai Y sama dengan MX plus C nih. Sama dengan MX plus C. Nah, kemudian kita cari C-nya dulu ya. Cari C-nya dulu, Y-nya diganti dengan 11 nih, kan? Berarti ini saya copy dulu deh. Y-nya ini kita ganti 11 sama dengan M-nya itu pasti yang MGS ini ya. Kita pakai min 2, kemudian X-nya adalah 2, kemudian ditambah C. Nah, dari sini kita dapat nilai C-nya. C-nya berapa? Lima 15 ya, Cik ya? Oke. Betul? Betul, Bu. Oke, berarti ya udah persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 2X plus 15. Itu, Cek. Masa susah, Cek? Bisa kan? Ya, Cek. Udah. Kayaknya sih salah plus minusnya deh, Bu. Oh, hati-hati ya. Tuh, nanti diingat saat ulangan ya, Cek. Biar 110, oke? Amin, Bu. Amin, amin. Yuk, apalagi? Silahkan, yang lainnya boleh. Tiffany? Tanya, oh. Bu, itu Oh, Tio, apa? Oh, dia, Bu. ini Bu, saya mau nanya Bu. Itu Ibu nyari persamaannya itu pakai Y sama dengan MX plus C harus gak Bu? Soalnya saya bisa nyari Nggak harus. Y1 sama dengan MX Ya, minus. itu juga boleh. Oh, Y oke. min Y1. Coba ya. Karena hasilnya akan sama, Tio. Atau pakai yang Y min Y1. Y1 saya pakai ini jadi. Y1, ini 1. Ini Y. Oke. Sama dengan M kali X min X1 ya. Saya copy ini. Kalau yang ini langsung nggak usah cari C kan? Nah, maka kita peroleh berarti Y sama dengan Y1-nya langsung diganti ya. Y1-nya langsung diganti min 11 sama dengan min 2 dikali X min 2 gitu kan. Nah, dari sini kita langsung dapat Y sama dengan, ini tinggal min 2X ya. Ini kan 4 nih, 11 berarti plus 15. Nah, terserah mau pakai yang mana. Boleh pakai yang harus ngitung C dulu, atau langsung yang Y min Y1 hasilnya akan sama. Apa Tiffany tadi mau ngomong apa? Enggak, tadi saya cuma pengen bilang belum mau nanya apa-apa. Oh, oke. Masa kamu udah ngerjain Enggak, Bu, psikologinya saya belum? belum nyoba, Bu. Iya, Tiffany. Biar dapat 110, Tiffany. Iya, Bu, nanti saya Sabtu Minggu mau ngejar sih, Bu, Oke. semuanya. Oke. Bu, Tapi saya nanti mau ya Bu, boleh silakan. Siapa? yang garis singgung persamaan kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 4X kuadrat, yaitu Bu. Pelan, Christine, pelan. Iya Bu, maaf Bu. Persamaan garis. Kurvanya adalah kurvanya Y sama dengan X pangkat 3
X pangkat 3 min 4X kuadrat. Kuadrat sebentar. X kuadrat terus Plus 2 sejajar dengan garis Y sama dengan min 4X plus 1. ya. Terus salah satu titik singgung. Titik singgungnya berapa gitu ya? Iya. Oke. Berarti kita cari M-nya dari sini ya. Ini kita turunkan nih. Dari garis. Ini kita turunkan. Kita dapat Y aksen itu sama dengan M garis ya. Nih, saya copy dari sini. MG. Ini adalah sama dengan min 4 ya. Nah, kemudian karena persamaan garis singgung sejajar garis, maka MGS itu sama dengan MG ya, karena sejajar. Nah, MGS itu sama dengan MG, berarti sama dengan min 4 juga sama nih. Nah, habis itu baru kurva ini kita turunkan kurva. Kalau kita turunkan kurva aja ya. Ini diturunkan jadinya Y aksen sama dengan 3X kuadrat min 8X. Nah ini kan sama dengan MGS nih. Y aksen dari kurva itu sama dengan MGS ya. Nah, tapi karena X-nya belum ada, ya udah ini kita ganti dengan MGS yang sudah diketahui di soal. Itu karena diketahui gradien dulu ya. Nah, dari sini kita dapat dapat nilai X-nya nih. Nah, caranya gimana? Difaktorkan nih berarti. Nah, ini kita ambil nih. Ini min 8X plus 4 sama dengan 0. Nah, bagi 3 nggak bisa ya? Faktorin nih. Dengan terpaksa kita harus memfaktorkan. Berarti berapa nih, Christine? Difaktorin berarti ini 1, 3 ya. Kemudian 4. 4 itu 2 sama 2. Coba. Ini kalau dikali 6 ya. Ini 6. Ini kalau dikali 2 nih. Oh, ini benar nih. Kemudian ini min dah. Supaya ini dijumlahin jadi min 8 nih. Nah, gitu. Berarti di sini adalah min 2 sama X min 2. Ini kurung. Betul ya? Ini kan min 2 nih, ini min 6. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian di situ titiknya bulat atau pecahan, Christine? Atau dua-duanya disebutin? Dua-duanya disebutin. Oke, berarti dari sini kita dapat nilai X-nya itu 2/3 ya. Nih, X-nya 2/3 sama 2. X sama dengan 2/3. 2/3 dan X sama dengan 2. Nah, kalau udah dapat X-nya, X ini 1/1 kita substitusi ke fungsi ya. Ini untuk X sama dengan ini, maka Y-nya masukkan ke sana. Berarti di sini kita masukkan 2/3 dipangkatin 3 ya. Nah, di sini dipangkatin 2. Nah, sama dengan. Berarti nih 8/27 ya. 8/27. Ini 8 nih. Yang penyebutnya 27. Kemudian dikurangi 16/9 ya. Pakai yang baru aja. 16/9. Kemudian ditambah 2. Tinggal disamakan penyebutnya ya. Per 27 berarti ya. Per 27 berarti saya pakai yang ini deh. Nah,
Berarti ini benar. 16 kali 3 berapa, Christine? 48. 8. Ya, 48. Kemudian 2-nya dikali 27. 27 kali 2, 54 ya? Ya, Bu. Oke, jadinya sama dengan berapa nih? 62 dikurangi 48 berapa? ya? Bener nggak? Iya, Bu. Ada nggak di situ? 2/3,14/27 ada nggak? Enggak, Bu. Serius? Iya, Bu, enggak ada, Bu. Sebentar. Ini yang terapan turunan ya? Iya, Bu. Apa saya yang salah? Sebentar, saya cek dulu. Jangan-jangan. Oh, ditanya salah satu. Salah satu, cek berarti satu lagi. Ya, ini salah satu kan? Oke. Iya, Bu. Salah. Syeh. Salah satu titik. Oke. Nah, ini berarti dari sini kita dapat titiknya adalah, ini pakai ini aja. 2/3 itu pasangannya adalah 14,14/27 nih. Nah, kalau nggak ada ya jangan dipilih gitu ya. Nah, ini komanya adalah ini. Nah, begitu. Kemudian kita cek yang titiknya untuk X sama dengan yang 2 nih. X sama dengan 2, berarti kita dapat Y-nya. Kita pakai ini aja. Copy. Ini berarti 2. Yang ini juga 2. Nah, hasilnya berapa nih? Sama dengan 8 dikurangi 8. Habis dong. 2. 2 nih. Berarti titiknya 2,2. Ada nggak 2,2? Enggak ada, Bu. Nggak ada lagi ya. Oh, itu bukan dikurang 16 ya, Bu? Mana ya? Ini. 8, Oh Bu. iya, ini 16. Berarti min 4 ya? Benar. Atau Iya. Nah, sekarang ada? Oh ya, ada, Bu. Oke. Oke, makasih, Bu. Ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Andaru, mau tanya? Ada lagi, Christine? Saya mau nanya lagi satu. Boleh, yuk. Oke. Jika X1 dan X2. Oh, oke. Itu kayak yang di ini ya. Sebentar, saya copy dari modul deh. Oke, Bu. Masih belum ngerti. X1 dan X2. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari apa? X kuadrat min KX. Bentar. X kuadrat min KX terus? Plus 3K. Plus 3K. Sama dengan 0. Okay. Ya, maka X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Yang maksimum? Minimum apa yang maksimum? Nilai minimum. Oh, minimum. Oke, ini pangkat 3. Ini juga pangkat 3 yang minimum. Maka nilai dari
Ini yang minimum adalah titik-titik. Oke, jawab. Nah, pasti mentoknya saat jabarin yang X1 pangkat 3 itu ya. Iya, Bu. Oke, gini caranya. Jadi, ini rumusnya yang kita pakai sama ya. Rumus yang dipakai itu adalah kalau ada akar-akar seperti ini pasti yang min B per A sama C per A itu ya. Nih, saya ambil dari sini dulu. Ini persamaan kuadratnya. Kemudian jumlah kedua akarnya itu adalah X1 tambah X2 ya. X1 ditambah X2 sama dengan apa rumusnya, Christine? Min? Apa ya, Bu? Min apa? Min B per A, Bu. B per A. Oh, Nah, ya udah kita sambil cari nih. A-nya kan 1 nih, B-nya min K. Kemudian C-nya 3K ya. Nah, berarti di sini min B, berarti ini min kena min lagi jadi plus K ya. Plus K plus 1 per 1. Jadi cuman K doang. Kemudian hasil kali kedua akarnya itu adalah yang C per A ya. Nih, ini dikali X1 kali X2 adalah C per A. Nah, C-nya apa? C-nya adalah yang 3K itu. Berarti 3K. Karena dibagi 1 ya. Nah, habis itu baru kita jabarkan yang ini nih. Ini sama dengan apa ya? Nah, ini kita lewatin dulu. Kita menjabarkan dulu. Yang kita jabarkan adalah X1 ditambah X2 pangkat 3. Nah, ini kita jabarkan dulu yang ini. Karena kita mau cari rumusnya dulu ya. Ini ditambah X2 pangkat 3. Ini 2. Salah. Nah, ini sama dengan apa? Yuk, kita jabarkan yang ini. Nah, caranya gimana? Kalau pangkat 2 gampang, Bu. Kalau pangkat 3 gimana? Caranya berarti supaya kalian mudah, ya udah ini kalian bikin gini. Ini kemudian dikali sama kuadrat ya. Ini yang pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2 kan kita gampang jabarinnya nih. Ini yang pangkat 2. Nah, maka dia sama dengan, berarti yang ini tetap nih. Sebentar. Copy. Yang ini pangkat 2 ini berarti dia menjadi X1 pangkat 2 ya. Ini saya ambil dari, ya udahlah ini aja ya. X1 pangkat 2. Ini 2. Kemudian 2X1 kali X2 ya, ditambah 2X1 kali X2, saya pakai ini aja yang sudah perkalian. Kemudian ditambah ini X2 dipangkatin 2, ditambah X2 pangkat 2. Ini X2. Ya, tutup kurung. Habis itu kita kali lagi, ini kali pelangi satu-satu ya. Ini berarti kita peroleh di bawah aja. Berarti ini sama dengan copy X1 dikali X1 kuadrat berarti jadinya X1 pangkat 3 ya. Nih dapat nih X1 pangkat 3. Kemudian X1 dikali 2X1 X2 berarti dapatnya 2X1 kuadrat kali X2 ya. Ini saya copy aja. Salah. Ini tapi jadinya X1 kuadrat nih. Saya copy yang kuadrat ini ke sini. X1-nya jadi kuadrat. Nah, kok ada tambahnya. Oke. Kemudian
X1 dikali X2 pangkat 2 jadinya ditambah X1 kali X2 kuadrat ya. X1 dikali X2 kuadrat. Nah, nanti saya ajari cara cepatnya, Bu. Kalau ada nggak cara cepat daripada ngali satu-satu gitu. Ini cara manual dulu ya. Kemudian yang ini X2 dikali, berarti ditambah X2 kali X1 kuadrat ya. Copy. X2 dikali X1 kuadrat. Copy. Sini. Kemudian X2 dikali 2 kali X1 X2 berarti dia ditambah 2 kali X1 X2 kuadrat ya. X1 dikali X2 kuadrat. Dari sini. Ini doang. Copy. Nih. Kemudian yang terakhir nih. X2 dikali X2 kuadrat berarti terakhir kita dapat yang ini. Nah. Kemudian kita ke bawahnya aja biar kelihatan nih. Yang ini tetap nih. Kemudian kita dekatkan yang ini nih. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ya. Kemudian yang tengah nih. Nah, X1 kuadrat itu, oh ini ada nih, berarti ada 3 ya. Ini 2 kali X1 kuadrat dikali X2, ini ada 1 kali X1 kuadrat dikali X2 nih. Berarti ditambah 3 kali yang ini nih. Copy, taruh di sini. Nah, kemudian sekarang yang ini. Yang X2 kuadrat itu ada 2 dan 1, berarti ada 3 juga nih. Yang ini. Copy, masuk ke sini. Nah, kemudian kita faktorkan nih. Faktorkan yang 3, ini kan nih, 2 suku di belakang ini sama-sama ada 3-nya, sama-sama ada X1-nya, sama-sama ada X2-nya ya. Nah, itu yang kita faktorkan keluar. Ini copy. Berarti ini ditambah 3X1 X2 ya. Ini saya copy dari sini aja. Copy 3X1 X2, buka kurung nih. Perhatikan X1-nya sudah difaktorkan 1 keluar. Ini padahal kuadrat, berarti di dalam masih ada 1X1 ya. Ada 1 kali X1. Kemudian ditambah karena ini plus nih. Nah, ini yang kuadrat adalah yang X2, berarti ini ditambah X2. Ini 2. Tutup kurung. Nah, habis itu baru kita dapat nih rumus yang ini. Berarti yang ini kita pindah ruas ya ke kiri ya, ke pihaknya ini. Ini adalah yang ini nih. Saya copy aja biar kelihatan ke sini. Oke. Ini saya luruskan ke kiri. Oke. Nah, kemudian baru kan kita mau cari ini rumus yang ini nih. Ini sama dengan, berarti yang ini dikurangi ya. Yang ini dikurangi sama yang ini nih. Pindah ruas ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru kita substitusi dari jumlah kedua akar sama hasil kali ya. X1 tambah X2 itu kita udah ngitung K nih. Kemudian X1 kali X2 itu kita udah ngitung dari atas nih 3K. Substitusi ke sana ya. Nah, misalkan ini nilai ini adalah ini, itu misalkan sama dengan Z aja supaya gampang. Nah, berarti kita dapat Z itu adalah, copy, Z itu sama dengan, ini menjadi K pangkat 3 ya. Nah, ini saya copy dari sini. K pangkat 3, ini adalah K. Kemudian dikurangi 3 kali, X1 kali X2 adalah 3 kali. 3K, kemudian X1 tambah X2 tadi adalah K. Nah, begitu. Berarti sama dengan K pangkat 3 dikurangi 9K kuadrat ya. K kuadrat. Ini saya pakai ini aja. Tapi ini adalah K. Oke. Nah, kemudian agar
nilai Z minimum, maka Z aksen harus sama dengan 0 ya. Nah, maka Z aksen itu yang harus 0. Berarti kita turunkan nih Z-nya. Berarti 3K kuadrat ya. 3K kuadrat. 3K kuadrat. Kemudian ini min 18K. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan. Faktorkan 3K. Nah, berarti ini masih K dikurangi 6 ya. 6. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai K-nya. K sama dengan 0 dan K sama dengan 6. Nah, gitu. Berarti, Bu, ini ada 2 nilai K nih. Yang bikin minimum yang mana? Nah, kita gambar garis bilangan dulu nih. Untuk memastikan jangan sampai kalian salah pilih ya. Kalau dua-duanya ternyata ada pilihannya, nanti kalian jadi salah deh. Ini 0 sama 6. Ini ada 2 wilayah karena ada 2 batas nilai K. Kemudian kita tentukan grafik kita nih naik turunnya ya. Nah, kita uji pakai misalnya 1 ya di sini ya. Nih, pakai K sama dengan 1. Substitusi ke Z aksennya nih, ke sini ya. Masuknya ke turunannya. K-nya diganti 1, berarti ini min ya, karena 3 dikurangi 18 nih. Ini min. Kemudian karena K-nya nggak kembar, ya udah di sini plus. Di sini plus. Nah, plus itu artinya naik nih. Nah, min itu turun. Nah, plus itu naik. Nah, berarti pembuat minimum di sini ya. Nih, ini minimum. Oke. Kalau kalian ambil K-nya 0, pasti nanti jadinya nilainya jadi paling maksimum, tinggi. Apakah paham? Jelas, Christine? Ya, Bu, ngerti, Bu. Oke, nah ini saya pindahkan dulu garis bilangannya. Pindahkan ke sini. Nah, jadi pembuat minimum adalah jadi nilai K pembuat minimum adalah 6. Gitu. Nah, kalau misalnya Bu, yang ini kalau menjabarkannya nggak sepanjang ini gimana caranya? Nah, ini tadi yang saya bilang. Caranya gini. Ini ya, di sini. Saya enter. Nah, ini sama dengan, nah kalau kita menjabarkan langsung, itu caranya gini. Kita memakai yang ini. Apa sih namanya? Sebentar. Pakai warna itu. Pakai yang segitiga Pascal apa ya? Nih. Ini 2, ini 1, yang ini 1, ini 3, 3, 1. Nah, berarti karena ini pangkat 2 nih. Ya, 1, 2, 1 nih. Kalau pangkatnya 3 berarti 1, 3, 3, 1. Nah, berarti kita pakaikan di sini. Nah, suku yang depan itu koefisien 1. Nih, 1 dikali. Nah, kemudian suku depan ini berpangkat yang tertinggi nih. Berarti kalau di sini pangkat 3, berarti X1 berpangkat 3 dulu mula-mula. Saya cari yang pangkat 3. Copy. Ke sini. Nah, kemudian ditambah. Sekarang suku yang kedua itu koefisiennya 3. Nah, 3 dikali. Oh, ini sebenarnya masih dikali suku yang kedua mana, Bu? Nah, ini suku kedua itu pangkatnya 0. Jadi ini saya tulis di sini. Suku yang kedua ini pangkatnya dari yang terkecil, ini 0. Nah, begitu. Kemudian di sini X1-nya pangkatnya nyusut 1, kemudian suku yang kedua bertambah 1. Ini berarti jadi 2 nih. Kemudian ini jadi 1. Kemudian suku yang ketiga itu koefisien 3 nih, dikali. Nah, ini nyusut lagi pangkatnya yang depan, kemudian yang belakang bertambah 1 nih. Berarti jadi 1 sekarang. Yang ini jadi 2.
Nah, kemudian suku yang terakhir itu 1 koefisiennya dikali. Nah, sekarang ini menjadi yang suku depan berarti jadi habis ya. Dia jadi 0. Kemudian suku terakhir jadi pangkat 3. Nah, itu cara jabarin cepatnya. Jadi kita dapat, saya copy aja nih. Nah, ini nanti akan diajarkan di kelas 12 nanti binom Newton ya namanya. Dan binom Newton ini pangkatnya bisa 5, bisa 7, bisa tergantung nanti gurumu di kelas 3 itu siapa. Nah, ini berarti 1 nggak kepake ya. 1 nggak kepake. Kemudian yang pangkat 0 itu 1. Jadi dia nggak usah ada aja karena 1. Berarti suku yang depan itu adalah X1 pangkat 3. Kemudian 3 kali, nah ini pangkatnya nggak usah ditulis aja nih, pangkat 1 ya. Saya copy. Kemudian ini saya ganti dengan X2 aja. Nah ini saya ganti X1 aja ya. Karena pangkatnya 1, nggak usah ditulis pangkatnya kalau cuma 1. Nah ini kemudian yang pangkat 1, pangkat 0 ini juga hilang. Nah, maka tadi jabaran kita adalah sama kayak ini ya tadi. Mana tadi? Nih, lihat. X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3, kemudian 3 kali X1 kuadrat X2 ditambah 3 kali X1, X2 pangkat 2. Gitu ya? Bisa? Oke. Ya, silakan. Pertanyaan lagi. Mau lihat yang ini dulu? Nah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bu, boleh ke atasan dikit gak? Mau Oke. screenshot. Ya. Ini nanti saya tempel di GCR kok. Oh, oke Bu. Ya. Terima kasih Bu. Iya, biar ada dokumennya. KB ini yang keluar dari Zoom siapa KB? Ini nanti diinin di GCR, Bu. Iya. Rover. Rover yang keluar dari Zoom ya? KB mana KB? Iya kayaknya, Bu. Iya. Dah, Melody mau tanya? Garas, mau tanya? Biar Belum ada nilainya tambah bagus lagi, Garas. belum ada sih nanti. Nara, tanya? Saya cuma bingung tadi segitiga Pascal dipakai buat apa, Bu? Oh, ini menentukan koefisien ini loh, nih. Buat menentukan nih di sini nih 1, 3, 3, 1 nih koefisiennya. Kalau dia pangkatnya 3, berarti nanti ada 4 suku. Berarti kita pakai yang ini. Kalau nanti pangkatnya 4 berarti 1, 4, 6 itu ya. Oke, Bu, ngerti. 4 ya. 1. Oh, berarti itu jadi itu buat ini ya, Bu, kayak buat tahu biar kita nggak usah ribut-ribut kali pelangi gitu ya, Bu. Betul. Oh, oke. Betul. Biar nggak usah panjang-panjang. Yang penting kita udah tahu konsepnya nih, aturannya gimana. Oh, berarti koefisiennya di sini kita harus pakai segitiga Pascal ini. Kalau pangkat 5 berarti kita panjangin lagi ya. Berarti 1, 5, 10, 10, 5, 1. Habis itu baru di sini suku yang depan ini mula-mula dari pangkat tertingginya dia berapa. Kalau 5 berarti dari pangkat 5, 4, 3, 2, 1, 0 gitu. Kemudian suku yang kedua ini dari pangkat 0. 0, 1, nambah 1 ya. 2, 3. Kemudian kalau pangkat 5 ya berarti
dia berakhir di pangkat 5 gitu. Tapi kalau Paham misalnya ya? ada angka di depannya gimana, Bu? Kayak misalnya 5 Kalau X1 tambah X2 itu dikali masuk dulu gitu? kalau di sini 5. Ini Iya, kalau ini 5 ditambah X itu ya misalnya ya. iya, Bu. Misalnya kalau Nah, gitu gimana? kalau ini berarti di sini 5 pangkat 3. 5 pangkat 3, kemudian 5 pangkat 2 gitu. Kalau misalnya ada di luar kurung, Bu, itu bisa dikali masukin dulu gak, Bu? Kalau Kalau misalnya di ada. luar Iya, kurung kalau gini misalnya. misalnya, Iya, misalnya gitu, Bu. ya udah dia dikeluarkan dulu aja, jangan dikali masuk. Oh, terus ntar dari hasilnya baru kita kali masuk Betul. 5 gitu. Iya, betul. Oke. Oke. Kalau minus berarti beda tinggal tandanya aja kan, Bu? Kalau di sini misalnya ini min X2 ya, berarti X2-nya di sini masukkan minus nih. Ini min X2 gitu. Paham? Oke. Paham. Udah lagi? Eli, tanya? Gak ada, Bu. Aku lagi ngerti. Oke. Ini si rover kok nggak masuk-masuk? Kenapa dia? Mati lampu atau kenapa? Tapi sambil di chat ya, sambil dihubungin si siapa? Rover ya. Alisa, tanyalah. Biar ngerti. Malah geleng-geleng kamu nih. Marcella? Bu, saya boleh nanya lagi nggak? Boleh, Cek. Ya, apa? Saya mau nanya yang kayaknya minus lagi sih, Bu, sepertinya, atau salah angka. Apa? Coba. Nilai stasioner F dalam kurung X sama. Sebentar. Nilai stasioner ya? Sebentar, saya mau lihat soal. Iya, Bu. Nilai stasioner, kemudian, sebentar, mana ya? Fx-nya X pangkat 3 ya? Benar? Kenapa, Bu? X pangkat 3 plus 3X kuadrat, benar? Min 5. Benar, Bu. Benar, Bu. Nilai stasioner Fx, ya, berarti kalau nilai stasioner, pertama kita harus turunin ini ya, grafiknya ya. Kita cari F aksen X dulu nih. Sama dengan F aksen X, rover. Iya, Bu. Oh, kamu habis terputus ya? Iya, Bu. Habis saya iniin wifi saya, Bu. Dinyalain lagi. Oke, ya. F aksen X-nya apa nih, Cek? 3. C. Berarti 3X kuadrat plus tambah 6X. 6X aja. Ya, betul. 5-nya jadi 0 ya. Nah, kemudian syarat stasioner. Syarat stasioner adalah F aksen X sama dengan 0 ya. Ingat kalau grafik naik berarti turunan pertama lebih besar dari 0. Grafik turun berarti kurang dari 0. Stasioner selalu yang sama dengan 0. Berarti ini kita sama dengan K0 nih. Sama dengan 0. Kemudian difaktorkan ya. 3X-nya nih, Cek. Berarti X plus 6 ya. Sama dengan 0. Berarti dapat X-nya 0 sama
Sama berapa, Cek? Min 6 ya? 0,6, iya. Nah, kemudian yang ditanya adalah nilai stasioner. Nilai stasioner berarti kita masukkan satu-satu nih. Untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke fungsinya. Ke fungsi asli ya, Cek ya. Jangan keturunannya. Kalau mencari nilai, selalu substitusi ke fungsi aslinya. Nah, ini. Kalau kita mau cari min plus garis bilangan, kita masuknya ke turunannya, karena gradien ya. Gradien itu berarti keturunannya. Nah, berarti dapatnya min 5 ya. Nah, ini nilai stasioner yang pertama. Kemudian untuk X sama dengan min 6 nih. Yang ketemu min 5 ada nggak jawabannya, Cek? Ada, Bu. Oh ya udah itu jawabannya. Yang min 5 ada 2, Bu. Min 5, 15 sama min 5, min 1. Oh, dua-duanya ya. Oke. Berarti ini min 6. Ini juga min 6. Oke, berarti nilainya sama dengan min 6 pangkat 3 berapa, Cek? Min 64 ya? Bener nggak? 36 kali 6. Bentar, Bu. Berarti min Min berapa? 36 dikali 6. min 216, Bu. 216. Kemudian Ya. plus 36 kali 3. 108 ya, Bu? 108. Kemudian dikurangi 5. Berapa jadinya tuh? Berapa, Cek? Agak gede sih, Bu, hasilnya. Atau gini, sebentar. Ini kan sama aja gini. Saya ajarin kalau misalnya nanti ini ya. Gini, ini kan ada, ini min 6 berpangkat 3 itu artinya min 6 pangkat 2 dikali min 6 pangkat 1 itu ya. Nah, ini saya keluarkan nih, min 6 kuadratnya. Jadi di sini ya. Min 6 kuadrat, kemudian dikali, berarti ini jadi min 6 pangkat 1, ya min 6 aja kan. Kemudian ini plus 3 nih. Kurung siku min 5. Min 5-nya masih ada ya. Nah, ini kan jadi 36 kan. 36, kemudian dikali sama min 3 ya, Cek ya. Kemudian dikurangi 5. Nah, jadinya berapa nih sama dengannya? F. Saya copy dari sini. Jadinya berapa tuh, Cek? Sama dengan 36 kali min 3 berapa, Cek? Min? Jadi 113, Bu. Min 113. 113 dikurangi 5 ya. Jadinya min 115 ya? Enggak, Bu. 113 tuh udah sama 5-nya. Oh, oke. Ada jawabannya? Harusnya min 108. Min 108. Ini kan 18. 108. Min 108. Iya, benar. Iya. Ada nggak jawabannya? Nggak ada, Bu. Serius. Berarti saya salah hitung ya? Jawabannya kecil-kecil semua. Oke, 36. Berarti saya yang salah hitung tuh, Cek. Nanti coba saya benerin dulu ya. Yang nomor berapa? Oke, ini jawabannya yang ini ya, harusnya ya. Ini udah bener kan, Cek? Bener sama jawabanmu? Harusnya sih, Bu. Soalnya saya waktu nge-stuck, saya agak-agak stres. Terus saya asal... Oh, ini udah kamu ulang-ulang. Berkali-kali dapatnya ini terus.
Ya, Cek. Oke, nanti saya edit. Yang nomor ini, terapan turunan ya. Oke, yuk. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ini yang keluar lagi dari Zoom siapa ya? Rover masih ada. Siapa dia yang keluar? Arya ada, Bisma ada. Yuk, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Enzo? Enzo, tanya enggak? Alicia, ada nggak? Alicia. Alicia kayaknya yang keluar dari Zoom ya. Alicia. Iya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Bu, Siapa saya nih? boleh minta dijelasin ulang nggak Bu, nomor Yang mana? 6 di modul? 6 di modul. Latihan 3 deh Bu kayaknya. Contoh 6. Latihan 6, iya nomor 6 Bu. Kayak sebelum yang X kuadrat. Enggak, yang soalnya ini jumlah dari bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua. Oh, oke. Jumlah bilangan pertama. Iya, yang itu Bu. Jadi nanti bedakan kata-katanya ya. Kalau misalnya jumlah bilangan pertama, berarti bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua itu kita jumlahin. Yang kita jumlahkan. Jadi ini kuadratkan bilangan keduanya gitu. Kalau misalnya kuadrat dari jumlah bilangan pertama dan kedua, nah itu berarti bilangan pertama dan kedua jumlahin dulu baru dikuadratin gitu ya. Jadi jumlah ini kerjakan yang terakhir nih. Yang pertama adalah yang di ini kuadrat, kemudian baru dijumlah. Kalau kuadrat dari jumlah, nah berarti jumlahin dulu baru dikuadratin, gitu ya. Jangan kebalik-balik ya, Michelle ya. Oke Bu. Oke, karena itu kan kalimat pertama ya. Jadi kalau yang ini nih, ini dikerjakan terakhir. Dari, nah ini petunjuk nih, dari. Berarti ini dikerjakan duluan nih, gitu. Baru dijumlahin. Berarti ini bilangan pertama nggak diapa-apain nih, ya udah A aja. Kemudian bilangan kedua dikuadratin dulu nih, kerjakan dulu. Ini berarti dikurung gitu artinya ya. Berarti dia B-nya kita kuadratin dulu. Baru kita jumlahin. Gitu ya.
Michelle, kalau misalnya nanti kata-kata saya adalah kuadrat dari jumlah bilangan pertama dan 3 kali bilangan kedua, nah itu berarti bilangan pertama ditambah 3 kali bilangan kedua gitu ya. Nah, ini baru dikuadratin. Paham ya? Oke. Kemudian ini yang mau dimaksimumkan apa di sini? Nah, ini nilai terbesar kan? Siapa yang mau dicari nilai terbesarnya? Hasil kalinya. Oh, ya udah berarti misalkan X itu adalah A kali B ya. Nah, X itu yang akan kita maksimumkan. A kali B. Nah, berarti nanti kita akan mencari X aksen sama dengan 0 karena dia yang akan dicari stasionernya gitu ya. Paham ya, misal? Oke. Silakan. Siapa lagi mau bertanya? Bu, kalau nggak ada yang mau nanya, saya boleh nanya lagi nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Yuk, cek. Tapi ini yang soal satunya lagi, yang jika F dalam kurung X sama dengan BX kuadrat. Oh, itu yang di itu ya, soal turunan ya, Iya, turunan fungsi aljabar. Apa yang ditanya? jika F dalam kurung X sama dengan BX kuadrat, X kuadrat, terus? tambah AX tambah 4, Oh, X kuadrat tambah AX, sebentar, tambah 4. X kuadrat ditambah, saya lagi cari soalnya nih, C. Fx sama dengan X kuadrat. BX, Bu. Oh, Bx, Fx. oke. Iya, Fx sama dengan AX ditambah BX BX kuadrat. Kemudian F1 sama dengan 5. Hah? Belum. Oke, Fx sama dengan Bx kuadrat plus AX plus Plus 4. F aksen 2 sama dengan 5. Oke. Kemudian Gx diketahui juga ya. Iya. Sama Oke. G aksen, G aksen 2. Oke. Ini mana ya? Ini kan? Iya, Bu. Oke. Jika berarti ini kan aksen nih, berarti ini kita turunkan ya. Turunkan dulu nih fx-nya. Jawab. Ini kita turunkan. Berarti f aksen x sama dengan apa, Cek? Cek. Ya, Bu. Turunannya apa? F aksen x. 2BX. 2bx. Terus? Sama A. Tambah A. Iya. Iya. Oke, habis itu baru diketahui ini kita substitusi ya. Nah, ini kita substitusi ke turunannya ini. Berarti kita dapat persamaannya adalah ini adalah 2, berarti ini kita ganti min 5 ya. Nah, ini adalah 2. Nah, berarti dari sini kita dapat persamaannya adalah kok nggak keluar. Nah, dari sini kita dapat persamaannya adalah 4B tambah A ya. A dulu deh, biar enak bacanya. A ditambah 4B itu sama dengan min 5. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, Gx sekarang kita turunkan. Gx, kita turunkan, kita dapat G aksen X sama dengan, apa Cek? 2. Jadi AX tambah B. 2AX.
2 deh depannya, Bu. 2AX sama B. Iya, makanya. Kemudian diketahui G aksen min 2 itu adalah min 14. Nah, ini kita substitusi juga ke G aksen nih. Berarti copy masuk ke sini. Kenapa dia turun? Oh, ini berarti min 14 ya. Oke, kemudian X-nya diganti min 2. Nah, berarti dari sini kita peroleh persamaannya adalah min 4A ya. Min 4A. 4A ditambah B sama dengan min 14. Oke, ini adalah persamaan yang kedua nih. Nah, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi ya. Berarti supaya eliminasi 1 dan 2. Berarti persamaan 1 aja yang kita kali dengan 4 ya. Persamaan 1 kali 4 nih. Supaya bisa dieliminasi A-nya ya. Nah, ini kita kali dengan 4. Berarti dia menjadi 4A ditambah 16B ya. Sama dengan min 20. Oke. Kemudian persamaan yang kedua ini. Berarti langsung kita ditambah ya berarti ya. Kita tambah aja nih. Ditambah berarti ini jadi 17B ya. Copy. Iya, Bu. 17B sama dengan? Sama dengan berapa? Min 34 ya, Bu? Min 34. Berarti B-nya berapa? C. Min 2. 2 ya. Oke. Kalau B-nya udah dapet, ya udah. Kemudian kita substitusi ke persamaan 1 nih. Buat dapet A-nya ya. B-nya min 2. Ini berarti min 8 pindah ke kanan toet plus. Berarti A-nya 3 ya. Bener nggak? C. A-nya 3 belum? Bener. C. Bener, Bu. Bener, Bu. Iya. Oke, kemudian yang ditanya apa? A ditambah B. A ditambah B berarti sama dengan? 1 ya, Bu? 1. Ada nggak? Ada, Bu. Oke. Ya. Bisa lah hitung. Yang teliti min plusnya ya, C ya. Ini si Alicia nggak masuk-masuk lagi nih ya. KB. Ya, Bu. Alicia belum masuk-masuk lagi nih. Oke. Alicia kamu kenapa gitu? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Alisa. Bu, saya mau nanya. Oh, oke, Melody. Apa? Yang turunan fungsi aljabar juga. Soalnya apa? Jika Y sama dengan dalam kurung 2X. Sebentar. Jika Y sama dengan jika Y. Ya, yang per ya? Yang ditanya dy per dx. Enggak, Bu. Yang 2X plus 3 per... Oh, sebentar. Wait. Jika Y... yang pangkat 2. Iya. Oh, itu kamu kuadratin aja, Melody. Jangan kamu pakai rumus itu. Jangan pakai aturan rantai. Kamu mesti kejebak nih. Melody. Ini kan? Ya. Iya, Bu. Nggak usah pakai aturan rantai. Ini kuadratin aja. Awas ya nanti kalau pas ulangan. Panik. Waduh. Nih kuadratin aja kan pangkat 2 nih. Masih bisa dikuadratin nih. Jadi 4. X kuadrat ya. Mana ada X kuadrat? Saya copy dari sini aja. Terus nanti turunin pakai rumus dasar aja. Ini pangkat 2 nih. Kemudian
Ini jadinya 4, 12. 12x pangkat berapa nih? Melodi. X-nya jadi pangkat berapa nih? 2/3 ya? Salah. 3. Min setengah ya? X pangkat Iya, Bu. min. Ya. X pangkat min setengah. Min setengah. 1/2. Kemudian yang terakhir belakangnya plus 9/9x pangkat berapa? 3 ya? Min 3 ya? Berapa Melodi? X pangkat min berapa? Min 3, Bu. Min 3. Oke. Ya udah, ini aja yang kamu turunin. Oke. Bisa ya? Pokoknya nanti kalau pangkatnya 2, nggak usah pakai yang aturan rantai. Aturan rantai itu kalau pangkatnya 3, kemudian akan ada akar-akar gitu ya. Oke. Karena yang di pilihannya ini juga saya menggiring kalian memakai rumus yang ini kamu jabarin dulu gitu. Alicia, kamu udah di dalam? Silakan, ada pertanyaan lagi? Alisa, tanya. Tanya. Tanya, kamu, Alisa. Oh, nggak tahu, saya ada pusing. Pusing. Bu, yang 3 variabel nggak masuk kan ya, Bu ya? Yang 3 variabel yang mana ya? Yang itu, Bu, yang suruh apa sih nyari 3 A, yang ABC-nya nggak diketahuin semua, itu nggak masuk kan ya, Bu? Enggak lah, itu lama banget soalnya. Iya, Bu. Apalagi Terus kalau salah kan mati, Bu. Jangan dong, jangan mati. Kan soalnya kan nanti PG dan uraian gitu. Kalau uraian semua sih ada kemungkinan gitu ya. Kan soalnya ada PG, jadi nggak mungkin. Silakan, ada yang mau bertanya lagi nggak? Ini udah jam berapa? 10.36 ya. Ada lagi nggak? IPA 1? Besok bagi rapot ya? Rapotnya gimana? Alisa pegang. Ya diingetin sama si ibu. Pasrah aja deh, Bu. Pasrah, Bu. Pasrah ya. Berserah pada Tuhan, Bu. Aduh. Tapi kan kalau mat ibu kan udah oke tuh nilainya. Enggak juga Alisa. Makanya besok yang ini ulangan ini 110 ya. Biar 10 poinnya bisa nambahin ke ulangan yang kemarin, oke? 120 aja, Bu. Gimana, Bu? 120 nanti ulangan yang berikutnya tuh. Kan masih ada 2 kali ulangan lagi tuh. Jadi nanti ulangan yang kedua juga dapat 10 poin lagi tuh. Oke, pokoknya nanti kalau di soal-soal di psikologi kalian lancar, pasti kalau yang ngitungnya harus pakai lama pasti nggak keluar lah ya. Kalian sambil bikin prediksi nih soal yang bakal keluar sama Bu Ellen tuh yang mana nih gitu. Jangan susah-susah, Bu. Saya bisa 30 menit pertama tuh cuma bisa ngerjain 1 nomor doang. Gimana kalau kita prediksi bersama gitu? Aduh. Saya aja soalnya belum bikin. Menurut saya boleh. Menurut saya boleh sih, Bu. Kayak Ibu kasih tahu gitu, kira-kira soalnya seperti apa. Iya, kayaknya Ibu ahli cenayang deh, Bu. Ya, pokoknya soalnya mirip-mirip kayak yang di psikologi gitu, udah. Ya kan? Udah oke banget itu.
Makanya psikologinya dikerjain, diulang-ulang terus. Udah masih bisa deh. Bu, kalau kita belajar dari 2 psikologi aja itu cukup gak, Bu? Cukup. Bener ya, Bu. Sama yang contoh-contoh di modul ya. Astaga. Kalau latihannya sih nggak terlalu saya sarankan. Contohnya deh, oke? Pasti yang nggak susah banget ya. Pasti yang sederhana, yang kalian hanya menghitung luas permukaan atau luas volume gitu. Bu, gimana kalau review rumus dari awal semua gitu? Ya kan rangkumannya udah ada, Michelle. Rangkumannya kan udah ada di contoh. Makanya di modul itu yang contoh-contoh terutama. Iya sih Bu, sebenarnya ada semua sih Bu, tapi kayak saya kebingungan aja, ada banyak banget gitu Bu. Pokoknya nanti gini triknya, kalau saat ulangan itu jangan langsung buka soal langsung nomor 1 langsung dikerjakan, jangan. Tapi dilihat dulu tuh soalnya kayak apa sih. Kan kalian klik-klik pindah-pindah ke nomor itu kan bisa kan. Nah, habis itu baru nih kira-kira misalnya nih, oh ini pakai rumus apa, ini pakai rumus apa, terutama yang di terapan ya. Kalau terapan kan takutnya nanti energinya udah habis di soal yang lain-lain, kemudian saat nginget rumusnya hilang semua gitu kan. Misalnya luas permukaan apa volume apa itu diingat. Kemudian habis itu baru nih pilihin soal yang paling mudah yang mana nih gitu. Tapi kliknya jangan terlalu lama, jangan stuck di satu soal. Nah, biasanya kan gitu. Penasaran di satu soal, aduh, ini masa nggak bisa sih soal ini gitu kan. Waktunya hilang deh, habis deh. Gitu caranya ya. Jadi jangan langsung, apa? Bikin soalnya itu dong Bu, scroll ke bawah gitu Bu, soalnya kalau misalnya ke samping itu kita tuh jadi kayak lama gitu Bu, terus kayak kalau nanti mau nembak kan juga susah gitu Bu. Ya jujur Bu, kalau kayak ke kanan-kanan gitu, saya kayak jadi gimana ya Bu, lebih gimana gitu. Lebih gimana? Takut gak ini waktunya? Oh, kalau yang jadi satu lembar itu bisa di-scroll ya? Iya Bu, jadi tuh enak Bu, kayak ngeliat soalnya tuh nggak deg-degan gitu Bu, nggak kayak aduh bisa nggak nih ya soal berikutnya gitu Bu. Nah itu tapi kalau yang model lama itu, yang satu halaman itu kelemahannya adalah ini, kalau saat saya koreksi di uraian itu takutnya nggak kesimpen gitu. Jadi kalau jadi kelebihan yang baru nih, kalau saya saat koreksi uraian itu saat saya save nilaimu itu ya udah langsung ke save. Tapi kalau misalnya yang lama itu koreksinya kalau saya belum scroll ke bawah sendiri kemudian save all itu nggak kesimpan, jadi hilang semua nanti. Takutnya seperti itu sih. Nah, makanya sekarang Ibu koreksi cepet banget ya Bu ya. Makanya saya cepat koreksinya karena lebih gampang, nge-save-nya itu lebih cepat. Dan kalau kalian upload jawaban itu lebih gampang yang model lama apa yang model baru? Sama aja sih Bu. Oh sama aja. Bu, saya nanya satu nomor boleh nggak Bu? Boleh silakan. Apa? Yang di psikologi ada persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan rumus S sama dengan Ft sama dengan akar 3T plus 1. Kecepatan partikel saat T sama dengan 8 detik adalah itu Bu. Oke. Kok seorang petani? Partikel, oke. Saya copy soalnya dulu. Nah, ini ya. Persamaan gerak dinyatakan dengan S. S itu, dia nanyakan, yang ditanyakan adalah kecepatan partikel saat T sama dengan, karena kecepatan itu kan turunan dari persamaan jarak ya. Maka fungsi ini kita turunkan nih. Ini kita turunkan, dia menjadi, ini sebelumnya, ini kita jadikan menjadi pangkat setengah ya. Nah, ini harus pakai aturan rantai nih, karena pangkatnya setengah. Jadi di sini adalah 3T plus 1. Nah, dia pangkatnya setengah. Setengah dari sini aja. Copy. Nah, habis itu kita turunkan nih. Jadi, F aksen T
itu sama dengan, pakai aturan rantai ya, setengahnya turun dulu nih, setengah, kemudian dikali sama turunan yang fungsi di dalam ini ya. Jadi dikali 3, kemudian dikali sama, ini pangkatnya jadi min setengah ya. Berkurang 1 itu ya. Nah, ini jadi min setengah. Nah, ini kenapa 3-nya saya tulis di depan, takut ketinggalan gitu lah. Kalau kita tulis di belakang sendiri, takutnya lupa gitu ya. Maka didekatkan sama yang pangkatnya itu turun ke bawah. Nah, habis itu, ini adalah Alicia. Ini menjadi, nah ini perhatikan, ini kan 3/2 tuh, jangan dikali masuk ke dalam ya. Jadi ini kita sederhanakan nih bentuknya, sama dengan, dia menjadi 3/2, kemudian akarnya jadi di ke bawah ya. Nah ini akarnya, karena pangkat min, berarti dia ada di bawah. Nah begitu. Habis itu baru yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, ini adalah persamaan kecepatan ya. Ini adalah persamaan kecepatan. Maaf, itu harusnya 3 per, bukan sih? Iya, ini 3 ya. Nah, dari sini ya. Oke. Ini adalah persamaan kecepatan. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan partikel saat T-nya 8. Ya udah, berarti kita masukkan ke sini nih. T-nya diganti 8. Nah, ini berarti 8 di sini. Nah, sama dengan. Jadi dia nggak menanyakan stasionernya ya. Dia hanya menanyakan kecepatannya saat T-nya 8 itu berapa. Ini berarti 8. Berarti kita dapat nilainya berapa nih? Sama dengan 25 ya, 5 ya. 3/10 ya. 3/10 tuh. Alisa. Jawabannya ada? Itu yang setengah dikali 3 terus 3T+1, 3 yang di depan itu di mana, Bu? Ini, dari sini, turunan yang di dalam kurung ini. Turunan U ya. Oke, Bu. Ya, jadi setengah ini turun ke bawah. Kemudian ini saya turunkan kali di depan aja dulu biar nggak ketinggalan. Baru dikali sama yang ini tetap nih, pangkatnya berkurang 1. Itu ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya stop share ya. Kemudian IPA 1 yang